Yesus, Bang. Pandai saudaraku ini. Oke, baik saudara. Sekarang saya tanya, Yesus ketika berbicara mengenai sembahan, Yesus itu menyatakan yang disembah itu hakikatnya bisa dilihat atau tidak? Menurut Yesus nih, enggak. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Saya tanyakan ini tadi Yesusnya memperkenalkan hakikat Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Itu betul kan? Coba Anda lihat dalam Yohanes 8. Kalau Abraham adalah bapakmu, kan gitu. Maksudnya Yesus, Abraham adalah bapakmu. Abraham itu telah menyatakan dan memperkenalkan hakikat pencipta alam semesta yang maha tinggi, maha suci, maha kasih, maha penyayang. Inilah yang kami sembah. Makanya di dalam Al-Quran itu diterangkan dalam surah Al-Baqarah, Bung, karena kami tidak belajar Bible sehingga kami menjadi Islam. Kami tidak belajar Bible dulu baru menjadi Islam, dan kami setelah belajar dan tidak belajar Bible dulu kemudian kami masuk Islam, dan setelah Islam kami pahami Islam itu tidak berdasar terhadap Bible, tidak. Al-Quran dari sejak kecil kami ditanamkan akidah. Wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak keturunannya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Tuhan memilih ini, Allah telah memilihnya kemudian untukmu, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu Al-Quran menarasikan itu. Kami belum belajar Bible saat itu. Masa-masa kecil kami sudah diajarkan, am kuntum syuhada ishadar Yaqub al-maut isqala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Dari kecil kami ditanamkan akidah menyembah kepada hakikat pencipta yang disembah oleh Abraham, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anak keturunannya. Ini akidah yang ditanamkan kepada kami. Berlanjut usia, masuk dalil. Kami mempelajari dalil. Di dalam kitab saudara di dalam Al-Quran diterangkan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Dikatakan bahwasanya orang-orang ini diberikan janji oleh setan, dibangkitkan angan-angannya oleh setan, mereka dijanjikan tipuan belaka oleh setan. Kami bertanya, siapa mereka ini? Kami penasaran, kami pelajari, kami tadabburi. Ternyata yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir, yaitu mohon maaf saudara. Setelah kami mengatakan saudara, kami pelajari Bible, ternyata betul. Kalian menyembah sesuatu tidak berdasarkan atas perintah Yesus. Ketika kita tanya, itu tak ada. Bahkan Al-Quran mengatakan, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah tidak lain hanyalah setan yang durhaka. Penasaran saya, Bang. Penasaran, kok bisa Al-Quran mengatakan bahwa mereka menyembah setan yang durhaka? Saya pelajarilah Bible, saya beli Bible. Habis itu kiriman Bible banyak kepada saya pelajari tiap hari, bla 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 bla. Kok bisa kayak gini? Kok Al-Quran menuduh saudara-saudara saya menyembah setan? Ternyata saya temukan data Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Endingnya nomor 15 itu setara dengan Matius 12, nomor 38, nomor 38 sampai nomor 40. Ending daripada Yesaya 14, nomor 12 itu setara dengan Wahyu 22, nomor 16. Ternyata betul, ada bintang timur, ada Lucifer, Halal bin Zakar yang ngaku-ngaku bernama Yesus yang orang Kristen sembah. Berarti yang disembah oleh orang Kristen betul kata Al-Quran, wa iyad'una illa syaitanan marida. Sekarang apakah saya harus diam?
melihat saudara-saudara saya yang saya kasih menyembah setan. Tidak. Karena ada perintah. Ada perintah. Ada perintah untuk menyerukan kebenaran Islam. Ada perintah untuk menyerukan kebenaran Allah. Mengajak orang-orang kepada kebenaran. Maka saya tablik. Maka saya berapologet. Di samping itu ada penghujat terhadap Islam. Maka saya benar. Dua sisi membenarkan saya untuk tampil sebagai pembela. Maka disebutlah saya sebagai apologet Islam. Pembela iman Islam. Jadi kalau saudara mengatakan di awal tadi bahwasanya Tuhan orang Kristen dan Tuhannya umat Islam itu berbeda, demi Allah, Tuhan yang kita sembah memang berbeda. Anda menyembah anaknya orang, Anda menyembah makhluk yang mengaku anaknya Maria, sedangkan kami menyembah apa yang disembah oleh para nabi. Saya kira begitu. Subhanallah. Lanjut teman-teman. Yang bertanya mana? Lari terbirit-birit. Nah itulah. Kalau ajaran setan dalam badan kita ini, itu akan ngamuk kalau mendengarkan kebenaran. Tidak kuat. Termasuk si Elo. Lari dia. Tidak kuat. Betul Deng. Uchiha, selamat malam. Kau Kristen Muslim, Uchiha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma, Bang Rahma. Waalaikumsalam. Bang Zuma, saya mau nanya, skincare-nya masih ada nggak? Ada tuh ya, sahabat semua tuh. Ada. Iya, kalau mau pesen di mana ya Bang ya? Saya mau buat itu seserahan. Sama saya. Ada sama sahabat Bang Suma. Seserahan itu maksudnya apa? Mau berikan sesajen. Melemak bene. Ngiran atau kalau dikirim ke Jawa Tengah bisa nggak Bang? Bisa, Jawa Tengah. Daerah Poso sana kan? Iya, Jawa Tengah. Ini saya pesennya di mana Bang? Di siapa Bang? Itu sahabat Bang Zuma. Itu sahabat Bang Zuma Bang. Sahabat Bang Zuma Bang, ini di bio profilnya Bang. Oh baik. Tadi saya udah follow, nanti tinggal saya itu ya, apa DM aja. Udah saya. Kalau DM jangan Bang, nggak dibaca itu Bang. Kalau DM terima kasih aja ya WA. Jangan DM, WA. Iya, Bang. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menempuh hidup baru ya. Bisa langsung di WA ya, masih tersedia baju kita teman-teman. Yang nenek mau kiper dan salam satu Tuhan. Lanjut. Aduh, ada lagi si Niko Krismus. Nikodemus, selamat malam. Kau masih sakit? Silakan. Malam. Ya, tadi aku baca apa Taurat Musa nih, ya. Iya. Jadi Nabi Musa aja bilang itu. Suaramu kayak Shinchan. Tahu nggak Shinchan? Biar minta benda. Ya, jadi bagi Nabi Musa itu ya haram ada apa Allah lain ya dari itu. Iya, memang makanya jangan bikin Tuhan lain, tidak boleh. Iya, bagi dia ada Allah lain itu haram bagi dia. Jadi iya, itu betul. hanya ciptaan pikiran manusia, lebih dari itu. Iya, jadi gini Bung. Tuhannya Israel, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Tuhan mereka itu Ahad. Yang kami sembah juga Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada seluruh umat manusia bahwa Tuhan itu Allah Ahad. Jadi Tuhan yang kami sembah itu Ahad. Tuhan itu tidak dua, Tuhan itu cuma satu. Karena Tuhan itu cuma satu, maka Tuhan yang kami sembah, Bang Juma, maka Tuhan yang kami sembah adalah Rabbus samawati wal ard. Tuhan pencipta alam semesta. Itu tak boleh yang lain. Jadi cuma satu yang esa, yaitu Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Innani anallah la ilaha illa ana. Cuma ada satu Tuhan, yaitu Tuhannya Nabi Musa. Cuma itu aja, nggak boleh yang lain. Apakah Tuhannya Nabi Musa adalah anaknya Maria? Ini yang bahaya. Apakah Tuhannya Nabi Musa yang digantung di atas pohon? Ini yang bahaya. Apakah Tuhannya Nabi Musa yang dipotong nonotnya pada hari ke-8? Ini yang bahaya. Apakah Tuhannya Nabi Musa yang nete sama Maria? Ini yang bahaya.
Apakah Tuhannya yang Nabi Musa yang datang mengaku bintang timur di Pulau Iya, Patmos? iya. Itu yang bahaya. Nabi Musa itu orangnya Yesus bukan? Orangnya Yesus. Ini kayak mandor aja. Masa? Ngomong itu kan tadi seperti itu. Apakah Nabi Musa itu orangnya dari suku Yesus? Mati. Nah kan bingung kan? Saya tanya gitu. Apakah Nabi Musa itu dari orang Yesus? Terbalik. Apakah Yesus pernah ikut sensus penduduk? Iya, saya tanya itu. Iya apa enggak? Kalau Musa itu Yesus pernah orangnya- ikut sensus, berarti dia bukan Tuhan. Dari situ aja logikanya dipakai. Masakan ada Tuhan ikut sensus? Iya, begini Juma. Ini Kita semua- kayak Nikodemus ini pernah semua manusia itu kan pernah kena gear sepeda di kepalanya waktu kecil. Kerja aja Juma. Habis jatuh dari ayunan lari lantai 5 ke lantai 1. Oke, tunggu. Saudara Nikodemus, sebelum Anda lanjut, tolong Anda bedakan dulu apa perbedaan antara orang yang jatuh dari lantai 3, lantai 5 dan lantai 1. Lantai 5 bedanya dengan lantai 1. Coba, bedanya apa? Bedanya ya? Ya. Ya di antara itu kan beda level aja ya. Iya, bedanya apa orang yang jatuh dari lantai 5 dan orang yang jatuh di lantai 1? Bedanya di mana? Ya bedanya cuma tingkatannya aja ya. Ya tahu, satu tingkatan 5, satu tingkatan 1. Bedanya apa yang signifikan yang bisa kita nilai itu apa? Ya bedanya itu kan orang itu kan jatuh di lantai 1 nih. Ada Ya. juga orang itu jatuh di lantai 2. Ada juga Enggak, orang itu jatuh di... lantai 5 aja dengan lantai 1 bedanya apa? Kalau tidak bisa biar tak ajarin. Ya beda ketinggian kan Juma. Beda ketinggian. Nah, bedanya di mana? Ya beda bedanya di ketinggian mana? itu bedanya di mana coba? Oh, salah. Bukan dari ketinggiannya dilihat. Beda antara orang yang jatuh dari lantai 1 dan lantai 5 itu beda ada pada letak suara. Kalau lantai 5 itu suaranya begini. Buk. Kalau lantai 1, buk. Jadi itu balik. Itu Ya, bedanya. Ternyata ya, nalar saya- Anda nggak sampai ke situ. Iya, saya pikir Bagaimana semua Anda orang- bisa sampai Iya, kepada bukan. hakikat Tuhan? Saya Kalau pikir dari semua suara orang- aja Anda tidak bisa membedakan antara lantai Iya, 1, lantai saya pikir 5. Semua orang loncat itu berteriak seperti Juma. Pertanyaannya Tapi sekarang kenapa nih, tadi Anda tidak sebut tadi kayak gitu? pertanyaannya Nikodemus ini jatuhnya dari lantai 1 apa lantai 5? Tanya dulu. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Sabar. Pertanyaan kedua. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke materi. Uji IQ dulu. Ada 5 biji telur dilemparkan dari lantai 3 ke lantai 1. Berapa yang pecah? Ada telur. Telurnya Iya. Nikodemus yang pecah, Guru. Yang pecah- Ada 5 butir, ada 5 biji telur dibuang ke bawah ke lantai 1. Ada berapa yang pecah? Ya jawabannya ada di pikiran Juma. Ya, kalau di pikiran saudara berapa yang pecah? Aku nggak tahu ya di pikiran Juma berapa. Tidak ada yang pecah. Nah itu nggak ada yang pecah kan? Kenapa? Kenapa nggak ada yang pecah? Kenapa Alasannya? Telur-teloran Juma itu. Salah, karena yang jatuh ke bawah itu telur dadar. Oh iya. Loncatan telur berpikir dadar Anda itu- lemah. iya, Mau telur bahas dadar tentang itu kan konsep telurnya ketuhanan nggak Juma. sampai. Susah itu. Iya. Jadi begini ya Juma ya, benar ya. Jadi Musa itu orangnya orang Yesus ya. Gimana Begini ceritanya mau bahas tentang ini? Iya, begini deh. Loncatan berpikir lemah, susah. Dia itu kan Ibarat aku nggak- strum listrik, strum Bukan. aki tinggal 2 watt. Susah itu. Nah, Cocoknya sekarang dengan aku tes Bang Handi, kamu Bang nih, Handi, Juma. silakan Bang Handi, silakan Bang Handi. Indonesia lepas dari Jangan tanya saya tentang geografi, saya ini prof. Kalau geografi. Ya Prof. Ya. Indonesia lepas dari Jepang oleh siapa? Apa? Aku mau tes ini. tes apa? Indonesia lepas dari Jepang oleh siapa? Besok pagi jam 8 diproklamirkan pelepasan Indonesia dari Jepang. Gitu aja kok repot. Itu jawabannya. Pasang iya. dulu gigi palsu. Nikodemus iya. pasang gigi palsu Ya, semua itu cara pikir benernya kamu. ya Juma ya Indonesia lepas dari Jepang tuh 2 bom atom keluar dari mulut lu.
Nah itu pintar, kalau giliran kayak gitu pintar. Kita tadi ngomong cuman telur jatuh ke bawah, lantai 5 dengan lantai 1 beda di mana? Dia bahasanya kurang ajar kali. Masa Bu Hiroshima di mulut saya? Emang perutmu meleleh dengan suara saya? Meledak perutmu, kan Jepang itu. Ini kan Jepang menyerah, ini kan oleh apa? Matung keluar. Kayaknya Nikodemus waktu kecilnya punya kesambar petir nih, barang sebelah ini. Nah, cuma ya saya nggak layak ya, dia tuh ciptaan pikiran saya ya. Pasti hangus ke sebagian Apa dia ya? Bukan ciptaan pikiran saya, selebihnya itu pikiran Jumala ya. Ini waktu Saya kecil ngomong saudara ini Nikodemus, menurut informasi yang saya dengar, pernah tidur siang dikencingi sama ayam jantan kepalanya. Itu doang. Jadi Kencing Jepang. ada Allah laki-laki, ada juga Allah perempuan. Oleh karena Mati nih dia itu kan iya. Manras yang gue tahu. Iya, dia kan ciptaan pikiran. Aku diam dulu, kalian Mbak Ted dulu Kau nggak ada ilmu, kau cuma cerewet. Kau diam. Kita sama Mbak Ted. Iya, Bunda. Kedengaran nggak suaraku? Kedengeran. Oh iya. Kenapa Bunda? Iya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum bagi yang muslimnya. Iya. Salam. Manras Nikodemus. Oh iya, seru juga ya kalau ada Bang Juma ya, semua mengakui ya. Enggak cuman lelucon aja itu. Mbak siapa namanya? Mbak Teti saya namanya. Iya, Teti. Tapi emang Nama lengkapnya Jeremy Teti. Iya, ada Bang Andi Jeremy Teti ya. Apa penyiar ya Bang ya? Iya, penyiar radio. Iya benar, Jeremy Teti. Aku juga pernah siaran kok. Iya. Iya, jadi aku boleh menanggapi yang dari pertanyaan Bunda Rahma dulu ya tadi ya, Bunda. Boleh. Kalau kita pun beda perspektif dalam memahami, ya mohon maaf saja begitu. Tadi Bunda berkata bahwa Yesus itu ketakutan gitu melihat malaikat ketika berdoa. Kalau aku memahami seperti ini Bunda, Yesus itu kan maha tahu untuk waktu future time ke depan yang akan terjadi, dan dia pun sudah mengatakan kepada muridnya tinggal sesaat lagi anak manusia akan disesana. Ketika dia berdoa, dia menyampaikan dirinya kepada Tuhan dan juga manusia lah pada waktu itu, murid-muridnya dan orang yang pengikutnya. Dia takut bukan karena takut kehadiran malaikat itu. Tadi Bunda juga bilang kan memberikan kekuatan. Tetapi kalau aku memahami, Yesus itu takut betapa dahsyatnya yang akan dihadapi penyesahan sampai pada penyaliban itu, yang aku pahami begitu. Nah tadi juga yang di kitab Wahyu yang Bunda katakan ada 7 tanduk, 7 mata bercahaya, itu metafora, di mana itu melambangkan suatu kesempurnaan Allah, kesempurnaan ilahi ketika, atau Yesus yang di kekristenan dipahami ketika datang kedua kalinya. Begitu suatu kedahsyatan, dan semua akan tersungkur karena tidak mampu memandang kejadian pada saat itu, keadaan pada saat itu, dan memandang kemuliaan Allah itu sedang bermetafora begitu. Artinya menyampaikan sesuatu dengan suatu kiasan begitu. Begitu Bang Juma, Bang Andi dan yang. Oke, baik. Makasih. Jadi kalau Kristen ini berbicara tentang Yesus memang menang. Mereka akan memenangkan pertarungan. Kenapa? Karena orang Kristen itu menggunakan 2 pola. Pola pengajaran Yesus tentang kenabian dan kerasulannya yang adalah sebagai utusan Tuhan, dan pola pengajaran Paulus, Yesus itu yang adalah Tuhan itu sendiri. Dia akan menang. Islam berdiri hanya pada poin ajaran Yesus, sedangkan Kristen berdiri di 2 sisi. Pengajaran Paulus yang Yesus adalah Tuhan, dan pengajaran Yesus sendiri yang majas alegori seperti tadi. Kenapa bisa? Andai saja saudara Kristen ini murni
pengikut Yesus tanpa embel-embel Paulus in the gang, maka saudara Kristen ini akan mendudukkan Yesus itu sebagaimana Yesus mendudukkan dirinya. Contoh, bagaimana mungkin seorang Kristen yang mengaku pengikut Yesus bisa mengindahkan ucapan-ucapan Yesus yang bertaburan di dalam Bible yang mengatakan Bapa itu ada di langit, ada di surga. Matius 6 nomor 9, Matius 5 nomor 48, Matius 10 nomor 32, Matius 12 nomor 50, Matius 15 nomor 13, Matius 16 17, Yohanes 6 32 33, Matius 18 nomor 10, 18 nomor 19, apalagi Matius 7 nomor 21 sampai nomor 23. Jelas sekali Bapa adanya di surga, Bapa adanya di langit. Bapa yang memberikan kamu roti dari langit, dari langit, dari langit, ada di langit, berada di langit, Bapa di langit. Itu intinya, itu pengakuan Yesus. Jadi Yesus mendudukkan kemudian Bapa itu berada pada suatu keadaan berada di sisi yang lebih tinggi, di tempat yang jauh di atas, makanya disebut maha tinggi. Lalu kemudian berdasarkan dari amunisi dari pengajaran Paulus, maka ketika Yesus mengatakan seperti yang dikatakan tadi di Yohanes 14 itu, aku berkata kepadamu, apa dikatakan tadi nomor 9 ya, telah sekian lama aku bersama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Maksud dari pengajaran Yesus ini adalah teguran sebenarnya. Wahai Filipus, dirimu itu sudah lama sama aku, sudah diajarkan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, Bapa itu tidak bisa didengarkan. Kenapa engkau minta ditunjukkan Bapa itu? Sebenarnya kau melihat aku itu sama melihat Bapa. Kenapa? Karena firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mengasihi aku, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kau dengar itu bukan dari diriku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Adanya kata apostolos, utusan, menandakan bahwa ada tempat start pengutusan menuju ke tempat finish, yaitu dari langit menuju ke bumi. Yesus utusan dari sang sumber, yaitu yang berada di langit. Ketika dia mengatakan siapa melihat aku sama melihat Bapa, artinya kesaksiannya coba kita lihat dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Artinya yang melihat aku bermukjizat, yang melihat aku berkata, yang melihat aku berbuat, sesungguhnya semua yang aku lakukan itu atas perintah Bapa. Maka melihat yang kulakukan, melihat dan mendengarkan yang aku ucapkan, itu sama dengan melihat Bapa dan mendengarkan Bapa. Yohanes 13, Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Kemudian Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, bahwa Bapa Dia adalah perantara yang ditunjuk oleh Bapa kepada manusia untuk melakukan tanda-tanda, kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Bapa melalui perantaraan Yesus. Jadi barang siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, karena yang melakukan pekerjaan di dalam diriku adalah Bapa. Aku sendiri anak Maria tak mampu melakukan apapun. Apa yang aku lakukan bukan dari diriku sendiri, apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri. Berarti diriku adalah manusia, tapi aku mampu memberikan petua. Diriku adalah manusia, tapi aku mampu melakukan mujizat. Kenapa? Karena yang melakukan itu adalah Bapakku melalui perantaraan aku. Jadi melihat aku sama melihat Bapa, bukan berarti aku ini adalah Bapa. Bukan, sama sekali bukan. Karena Bapa bukan makhluk,
Bapa bukan ciptaan, Yesus makhluk, Yesus ciptaan. Bapa bukan manusia, Yesus manusia. Yesus dihidupkan, Yesus dimatikan. Bapa tidak dihidupkan, Bapa tidak dimatikan. Itu adalah bukti konkret. Jadi Yesusnya mengatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak akan menuruti firmanku. Dan firman yang kau dengar itu bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Semuanya ini telah kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama kamu. Ini yang jelas oleh Yesus katakan. Terakhir, di dalam pengakuannya Yohanes 14:31 kita dengarkan. Tetapi supaya dunia tahu. Artinya siapa itu? Orang Islam, orang Buddha, orang Hindu, siapapun itu, termasuk orang Kristen, bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Ini pernyataan Yesus. Dunia harus tahu bahwa Yesus itu adalah pesuruh. Dunia harus tahu bahwa Yesus itu adalah utusan, pekerja, kurir, duta. Dunia harus tahu. Kata siapa? Kata Yesus. Kalau kita tidak mau mendengarkan nasihat Yesus ini, memang akan semakin jauh dari Islam dan akan semakin jauh dari pengajaran Yesus. Karena ini pengakuan Yesus, ending dari Yohanes 14. Dunia harus tahu. Maksudnya orang Indonesia harus tahu, orang Jepang harus tahu, pokoknya siapapun harus tahu bahwa manusia yang bernama Yesus itu melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhannya kepadanya. Inilah imannya umat Islam. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Kami umat Islam beriman karena Yesus juga mengatakan dunia harus tahu bahwa aku ini adalah utusan yang taat, utusan yang tunduk kepada semua apa yang diperintahkan Tuhan kepada aku. Nih jelas tuh. Jadi kalau saudara mengatakan melihat Yesus sama dengan melihat Tuhan, itu karena dipengaruhi ajaran dari animisme Yunani, pengajaran politeisme Romawi yang dikawinkan dengan ajarannya Yesus sehingga lahirlah agama Kristen. Jadi saya katakan, berbicara mengenai ketuhanan Kristen, orang Kristen akan menang karena dia akan mencocok-cocokkan dengan ucapan Yesus seperti yang tadi, dan dikuatkan kemudian ajaran Paulus in the gang yang mengatakan Yesus adalah sang bintang timur, yang Tuhan itu sendiri yang setara dengan Tuhan. Tapi kalau kita dudukkan perkara yang sebenarnya, sungguh Yesus, Yesus sungguh Yesus, Yesus sungguh-sungguh adalah Rasul utusan Allah kepada Bani Israel. Itu aja dari saya, sekian. Nggak ada moderator kan? Makasih ya Bang Juma dan Bapak Ibu semuanya. Saya ingin merespon atau menanggapi perkataan Bang Juma bahwa apa yang dikatakan Yesus ketika berkata kepada Filipus, ya, Yohanes 14 ayat 9, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, bagaimana engkau berkata, begitu. Iya, memang Yesus menegur pada saat itu, sekaligus dia ingin menyampaikan dan ingin mengatakan bahwa kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Oke, di keep ya, di sini nggak perlu berbantah, aku pikir ya Bang dan Bapak Ibu yang lainnya. Dan terima kasih Bang Juma juga udah menjelaskan cukup bagus ya Bang. Tapi kita masih dalam konteks atau perikop mengenal Yesus atau mengetahui Yesus sebagai utusan. Nanti kita bisa menemukan lagi di Alkitab yang begitu banyak ayat ini, Yesus gembala. Dan itu bisa kita temukan mulai dari Perjanjian Lama, karena orang Kristen punya dua buku, Old Testament dan New Testament, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi kita nggak boleh tidak menghiraukan begitu. Mungkin next time aja Bang, jika berkenan Bapak Ibu, yuk kita sama-sama mencari mana bukti-bukti bahwa Yesus mengatakan sebagai gembala juga, yang sekaligus Tuhan yang Maha Kuasa, yang dikenal pada zaman Perjanjian Lama, pada zaman para nabi dan para raja-raja.
itu dikenal namanya akulah Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi di situ dikatakan dia adalah gembala yang baik. Nah, sekaligus Yesus pun berkata, aku adalah gembala yang baik. Jadi genaplah apa yang dikatakan Alkitab seperti yang dikatakan Yesus di kitab Lukas. Sesaat lagi akan tiba apa yang ditulis dalam kitab para nabi dan Taurat, yaitu kitab Musa, Taurat dan Mazmur. Anak manusia akan disesah ketika tidak lama lagi Via Dolorosa, penyaliban itu terlaksana. Saya pikir itu dulu ya Bapak Ibu. Jadi kita fokus gitu ya. Bahkan kita bisa lagi melihat lagi ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa aku utusan, aku diutus Bapak, masih banyak begitu. Dan itu itulah harus belajar. Aku itu dulu mohon maaf bila ada penyampaianku yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebelumnya, dan senang kalau next time coba kita cari dulu, nanti akan menemukan gitu loh. Oh, Yesus gembala, benar nggak sih dari kitab Perjanjian Lama sampai kita mana ayatnya yang mengatakan bahwa Yesus juga yang menggenapi semua apa yang ditulis dalam hukum Taurat, Musa dan kitab para nabi, Yesaya, Yeremia dan juga Mazmur gitu. Nanti kita akan menemukannya. Baru kalau kayak gini nanti sepotong-sepotong kita mengenal Yesus itu Tuhan kita, itu kita sepotong-sepotong, nanti semua akan ada titik temunya, muaranya begitu loh. Baca baik-baik begitu loh. Itu yang pengharapan saya seperti itu. Oke, baik Mbak Ted, saya menghargai ya. Tapi gini, kalau berbicara perspektif gembala, emang sekali lagi kalau menggunakan Bible Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, lagi-lagi Kristen akan menang. Karena mendudukkan dua perkara, pengajaran orang Yahudi yang Tuhannya bukan kemudian manusia, dijadikan sebagai aspek ketuhanan gembala dalam Perjanjian Baru, di mana gembala di Perjanjian Lama itu bertaburan datanya. Contoh misalnya, ketika Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya. Ini sebenarnya terjemahan yang tujuannya untuk menipu jemaat. Ini bukan didomi di sini. Ini bahasa Yunaninya bukan didomi, tetapi bahasa Yunaninya adalah titemi. Bukan tet ya, tapi titemi. Titemi itu artinya mempertaruhkan. Akulah gembala yang baik mempertaruhkan jiwanya untuk domba-dombanya. Tapi kalau dikatakan memberikan nyawanya, itu seketika orang Kristen akan terperangkap dengan apa? Dengan salib. Padahal sebenarnya itu nggak ada tujuannya ke situ. Coba Anda koreksi lagi itu lebih jauh. Di situ dikatakan titemi. Titemi itu mempertaruhkan. Nah, kalau gembala dasarnya untuk menuhankan, lihat aja di dalam Yeremia 23 nomor 1 misalnya, atau nomor 2. Apa yang dikatakan di sana? Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak bercerai-berai. Berarti kalau berbicara mengenai gembala, banyak gembala bukan identik kepada Tuhan, tapi identik kepada pemimpin. Pemimpin itu maksudnya imam, rabi, dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, jadi sedikit lagi. Jadi kalau saudari saya Ted mendudukkan agama Kristen ini hidup di tengah-tengah zamannya Yesus, begitu melihat Yesus, kalau Yesus sekarang ini aja, ya, Yesus sekarang ini aja tidak datang kepada saudara-saudara Kristen, hanya memberi pemberitaan melalui Bible yang manuskrip tertuanya itu ditemukan di abad ke-5, 6, ke-7 dan seterusnya. Kalian memenuhi bumi, berjalan ke gereja-gereja untuk menyembah Yesus. Coba kalau Kristen yang 2 miliar ini yang ada di dunia ini hidup sesama dengan Yesus, Yesus kemudian tiba-tiba muncul di tengah-tengah kalian, apa yang kalian lakukan?
Datang bertumpuk-tumpuk, berkongko-kongko, desak-desakan, kemudian mencium kakinya Yesus. Apakah begini pola keagamaan yang diajarkan oleh para nabi? Mencium kaki manusia, menyembah manusia, bla 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 dan seterusnya. Kenapa itu tidak terjadi pada zamannya? Karena bagi manusia pada zamannya, Yesus itu dipercaya sebagai utusan Tuhan saja. Tapi kalau hari ini Kristen Yesus datang di tengah-tengah mereka, Kristen akan datang menyembah, sujud, mempertuhankan Yesus. Apakah ini akan sesuai dengan ajaran para nabi? Tidak. Ajaran Yesus? Tidak juga. Berarti Kristen ini melebihi kapasitas pengajaran Yesus. Itulah tadi saya katakan bahwasanya Yesus datang memperkenalkan dirinya hanya sebagai manusia. Dunia harus tahu, aku mengasihi Bapa. Mengasihi di sini artinya apa? Mentaati, agapao. Agapao itu artinya mentaati, melakukan segala apa yang diperintahkan, kemudian dia curahkan hatinya, semua waktunya senantiasa untuk Tuhannya. Artinya mengasihi Tuhan itu menghabiskan waktu, tenaga, kekuatan yang dia punya untuk mengabdi kepada Tuhan. Dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan, berarti betul dia adalah duta, dia adalah Rasul Tuhan. Maka benarlah iman Islam mendudukkan oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai Rasul, sebagai Nabi yang harus kemudian dipuji dan dihormati, bukan direndahkan, dihinakan dengan dianggap dia setara dengan pencipta alam semesta, atau alam semesta itu sendiri, pencipta alam semesta itu sendiri yang datang sebagai manusia. Nauzubillah tsumma naudzubillah. Saya kira begitu dari saya. Silakan teman-teman yang lain. Iya, makasih Bang Juma ya. Iya, sama-sama. Bunda Rama, Bang Andi dan semuanya ya teman-teman. Iya Bun. Nanti kalau saya berpikir seperti ini, apalagi teman-teman yang Kristen ya, supaya paham. Jadi kita nggak hanya mendengarkan hanya di gereja sekali minggu, tetapi kita juga menggali di rumah, mengadakan mohon maaf ya Bang kalau menyampaikan di sini ya, supaya kita paham gitu loh. Tuhan kita itu kita paham gitu, kita belajar mencapai kepada kebenaran itu. Ya, itu sih saran saya, dan saya pun melakukan itu sampai saat ini. Bunda, izin Bunda sebelum udah mau turun ya, izin ya. Saya bacakan tiga data ya, dalil ya, 3 nomor ya. Ini doa Yesus untuk murid-muridnya. Yohanes 17:1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit. Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikianlah pula akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini poinnya, hidup kekal itu ialah apa? Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang diutus. Artinya la ilaha illallah Isa Rasulullah, atau bahwa tidak ada ajaran Trinitas ya. Ini mengenal Allah satu-satunya, itu aja Bun ya. Itu juga Anda harus pelajari. Jangan cuma berfokus kepada setelah kau melihat aku adalah macam-macam lah. Itu tadi yang aku sampaikan ya. Tuh, sekarang coba. Silakan Bang. Bunda. Saya mau nanya sebelum Bunda Teti turun ini, supaya saya kasih edukasi ya buat Bunda Teti supaya ngerti juga tentang nubuatan dalam dalam Bible. Saya sekarang mau nanya begini sama Bunda Teti. Menurut tadi kan Bunda Teti bilang Yesus datang menggenapi perjanjian lama, kan begitu Bunda Teti ya? Iya. Saya mau nanya Bunda Teti. Menurut Bunda Teti, sepengetahuan Bunda Teti, Yesus itu menggenapi perjanjian lama sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Kalau Bunda Teti katakan sebagai Tuhan, silakan sertakan dalilnya. Kalau sebagai utusan, silakan sertakan dalilnya. Sebelum saya menyanggah. Nah, silakan. Tadi pertanyaannya apa? Saya catat dulu. Pertanyaan apa Bang? Kita nggak boleh salah-salah jawab ini Bang. Iya, tadi saya nanya gini. Saya nanya gini. Ulang dulu. Jadi begini. Saya nanya begini Bunda Teti. Kan tadi Bunda Teti bilang Yesus menggenapi perjanjian lama. Sekarang saya mau nanya, menurut sepengetahuan Bunda Teti, Yesus menggenapi perjanjian lama itu sebagai Tuhan atau sebagai utusan?
Silakan. Kalau Bunda Teti jawab sebagai sebagai Tuhan, Yesus menggenapi perjanjian lama sebagai Tuhan, tolong sertakan dalilnya. Dan kalau sebagai Yesus sebagai utusan, tolong sertakan dalilnya. Ya, sebelum saya sanggah, silakan supaya Bunda Teti mengerti. Saya kasih sedikit edukasi berikut ayat nubuatannya. Silakan Bunda Teti. Silakan. Oke Bang, aku tidak jawab sekarang ya Bang. Ini poin penting buat pertanyaan ini karena aku tahu jawabannya, tapi ayat-ayat itu belum tahu secara mengecil itu, suaranya mengecil. Oh iya, hand aku pakai headset jadi supaya nggak berisik ya, karena ada anak-anak aku juga ya. Aku tidak jawab sekarang karena aku harus dapat membuktikan, menyertakan konteks atau nats Alkitabnya supaya lebih percaya dan lebih yakin. Bisa aja aku bilang sebagai Tuhan, sebagai utusan, kedua-duanya ada dasarnya, ada Alkitabiahnya. Tapi mohon maaf tidak hari ini, tidak malam ini. Mohon maaf Bang Juma ya, dan Bapak Ibu semuanya. Kalau gitu Bunda Teti tidak bisa jawab. Kalau gitu saya kasih pencerahan saja buat Bunda Teti biar Bunda Teti bisa jadikan PR ya. Ya, begitu Bunda Teti. Jadi begini, sepanjang nubuatan dalam perjanjian lama 1239 nubuatan perjanjian lama, tidak satupun yang mengatakan Yesus menggenapi sebagai Tuhan. Tapi ada nubuatan dalam perjanjian lama itu menjelaskan bahwa Yesus menggenapinya sebagai utusan. Nah, ini saya menjadi PR buat Bunda Teti ya. Silakan Bunda Teti buka ayat penggenapannya di Yohanes 14 ayat yang ke-27. Ini ayat penggenapannya ya. Dan nubuatannya silakan Bunda Teti buka di Yeremia 28 ayat 9. Saya jamin pasti Bunda Teti akan mengerti bahwa Yesus menggenapi perjanjian lama hanya sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Tidak satupun ayat nubuatan dari 352 ayat-ayat nubuatan yang terkandung dari 1817 ayat-ayat nubuatan dalam Bible yang berisi 66 kitab, tidak satupun nubuatan yang mengatakan Yesus Tuhan, tapi berbagai ayat nubuatan yang mengatakan bahwa Yesus adalah utusan. Nah, silakan dibuka. Oke Bang, tadi Yeremia berapa Bang? Mohon maaf, Yeremia berapa? 28 ayat 9. Oh, 9. Ya, buka aja ya, baca keras-keras Bang. Bang Bunda Teti baca keras-keras. 9. 28 ayat 9. Oke. Yeremia Tetapi 28. inilah firman Tuhan, Yeremia 28 ayatnya yang ke-9. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Nah, sekarang sampai sekali lagi. Ya, sekali lagi. Silakan. Sekali lagi ya. Nah, ini butuh pemahaman yang hati-hati. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera. Ya, seorang nabi yang bernubuat nih yang dimaksud ya. Ya, betul. Bukan yang dinubuatkan, nggak tahu lah. Aku baca dulu ya. Ya, silakan. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Ini bicara seorang nabi, Bang. Menurut Bunda Teti, siapa yang bernubuat damai sejahtera tentang damai sejahtera di perjanjian baru? Ayo silakan. Siapa nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera dalam perjanjian baru? Ayo silakan Bunda Teti. Tadi abang bilang di perjanjian lama. Kalau perjanjian lama kan digenapi di perjanjian baru. Tadi kan digenapi, itu kan nubuatannya perjanjian lama, sekarang digenapi di perjanjian baru. Nah, sekarang siapa nabi yang bernubuat damai sejahtera di perjanjian baru? Loh, Bang, nubuat itu adalah sesuatu yang belum terjadi, berarti di masa yang akan datang. Jadi nubuatan itu terjadi pada masa lalu, before Christ, sebelum Yesus lahir. Berarti nabi itu bukan merujuk kepada nabi, tetapi nabi yang menubuatkan kelahiran Yesus. Tunggu.
Nggak ngerti. Jadi Gitu loh begini. maknanya itu Bang. Jadi begini Bunda Teti. Nubuatan itu sesuatu yang diucapkan belum terjadi. Nubuatan itu diucapkan oleh Nabi Yeremia ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Nah, Yesus menggenapinya. Nah, di mana Yesus menggenapinya? Silakan Bunda Teti buka Yohanes 14 ayat 27 dan baca keras-keras. Semua tokoh yang bernubuat dalam perjanjian baru hanya Yesus yang bernubuat tentang damai sejahtera. Itulah yang dimaksud. Tadi Yohanes berapa Bang Gotu 14 ayat 27. namanya lucu amat Gotu Iya. berapa Bang 14 Nubuatannya tunggu Bunda Teti. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes lah Bang cuma sampai ayat 22 ini Bang. Oh my god, salah bang, maaf Bang. Yohanes 14 ayat 27. 14 ayatnya yang ke-27. Ayo baca keras-keras ya. Baca keras-keras ya. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis di Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Makasih. Udah aku baca Bang. Belajar enggak nubuatan? Kok suara Abang nggak kedengaran? Mana Bang Gutu? Halo Bunda Teti. Iya halo Bang. Halo Bang, belajar Bunda Teti tentang nubuatan-nubuatan. Belajar Bang. Maka tadi kan gue bilang Bang, kita nggak hafal ayatnya, tapi kata-kata itu kita tahu gitu loh. Jadi saya jelaskan gini Bunda Teti ya. Tidak satu orang pun yang dikatakan di utusan Allah dalam perjanjian baru itu menubuatkan tentang damai sejahtera kecuali Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Dan Yesus Kristus dalam Yohanes 14 ayat 27 telah menggenapi nubuatan Yeremia 28 ayat 9. Dan ini saya terus terang, Rabi Yahudi pun pernah mengakui ini. Jadi saya kasih pencerahan Bunda Teti, belajar aja ya. Semua nubuatan dalam perjanjian baru, saya terus terang, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu mengandung 1817 nubuatan yang mencakup 8352 ayat-ayat nubuatan. Silakan dipelajari. Nah itu cukup dari saya Bunda Teti. Jadi PR buat Bunda Teti. Oke. Makasih Bang Goto. God bless you Bang. Ya silakan Bang Juma. Iya, oke. Baik. Menyikapi apa yang disampaikan oleh Bang Goto itu sangat betul ya, valid. Kalau dikatakan oleh saudara Kristen bahwa Yeremia 28 ini bercerita tentang Yesus, bahwasanya ada nabi yang bernubuat kemudian, dan itu bukan di perjanjian baru, berarti ada nabi lain di perjanjian lama yang ditunjuk oleh Yeremia. Tapi pertanyaannya siapa? Ada tidak nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera di dalam Yeremia, di dalam perjanjian lama? Ada enggak? Enggak ada. Yang kita temukan hanya Tuhan yang merancang damai sejahtera di dalam Yesaya ya. Yesaya 29 ya teman-teman. Yang masih ingat ini ada nggak yang masih ingat? 29 nomor 12. nomor 12. Yesaya 29 nomor 12. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa seorang nabi bernubuat tentang damai sejahtera, di dalam perjanjian lama itu sudah tak ada lagi. Tapi kalau Tuhan sendiri yang merancang damai sejahtera itu ada. Maaf Bang Juma, tadi aku langsung karena aku pakai laptop ya, jadi aku langsung search Yesaya 29 ayat 12 saja ya Bang, ada tuh Bapak ada yang nyampaikan tuh, oke. Bukan kayaknya, kalau Yesaya itu Yesaya 29 itu tentang kitab kayaknya. Iya benar, itu iya kan? tentang mengatakan dan Yeremia kayaknya. Yeremia, sebentar ayat Yesaya 29 ayat 12 begini. Kalau itu tentang nabi. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, ada yang masih ingat, dengan yaitu mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca.
Terus tadi Ada yang ingat nggak, Yeremia teman-teman? Kalau itu Gimana, Bang? Gurunda, yang tadi jadi- yang saya maksud. Ya, jadi begini Gurunda. Yesaya itu lebih duluan daripada Yeremia. Jadi kalau nubuatan Yeremia tidak bisa digenapi di Yesaya. Iya Jadi- betul. Nah, jadi Betul. Nggak ada. Makanya aku bilang. saya sudah 11 kali baca Bible ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera hanyalah Isa Al-Masih, dan beliau sudah mengenapinya. Iya. Yeremia sudah berkata bahwa tidak ada nabi yang bernubuat damai sejahtera kecuali Isa, dan nanti setelah dia ketahuan bernubuat damai sejahtera, maka dia ketahuan adalah betul-betul adalah seorang utusan. Jadi sudah jelas sebenarnya Yeremia 28 ayat 9. Dan ini Rabi Yahudi sudah mengakuinya, hanya saya yang ditutupi. Ini ditutupi. Saya pernah baca bukunya ini. Jadi saya terus terang saja, Mbak Teti, Bunda Teti, Yesus itu adalah utusan, seperti yang dijelaskan tadi di Yohanes 17 ayat 3. Jadi tidak ada satupun nubuatan yang mengatakan Yesus Tuhan. Bolak-balik Anda dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada. Yang ada itu kata Lord bergeser jadi God. Tuhan menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi. Kenapa bergeser? Karena Bunda Teti mengutamakan doktrin yang dibawa Tertullianus, seorang penyembah berhala yang masuk ke uskupan Katolik. Nah itu, sekian dari saya. Iya betul. Jadi yang saya maksud tadi itu adalah Yeremia 29 nomor 11. Jadi setelah Tuhan menubuatkan Nabi, Tuhan kemudian menyatakan rancangannya sendiri dengan damai sejahtera. Yeremia 29 nomor 11 itu, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Jadi Tuhan merancang, dan rancangannya itu Tuhan tahu, dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan untuk manusia. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Jadi yang dikatakan dalam Yeremia 28 ini memang betul-betul ada seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera. Nubuat nabi ini adalah Yesus. Kemudian nabi yang kemudian mengatakan tentang damai sejahtera itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Yesus pun menubuatkan, menyampaikan tentang damai sejahtera itu akan datang, dan damai sejahtera ditinggalkan oleh Yesus, damai sejahtera ditinggalkan oleh Yesus. Nah, kenapa dikatakan kemudian damai sejahtera itu datangnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Yang pertama, karena dari nama Islam itu sendiri artinya adalah damai sejahtera. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah membaca kitab Yeremia, tidak pernah membaca kemudian kitab Yesaya, tidak pernah membaca kitab Yohanes. Tetapi seketika di dalam surah Al-Maidah ayat 3 seketika bercerita tentang Islam. Seketika berbicara tentang damai sejahtera. Nah, kalau dikatakan bahwasanya nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW juga betul. Karena beliau menceritakan hal-hal yang akan datang. Apa yang ditemukan pada hari ini itu sudah diceritakan dalam Al-Quran. Kalau nubuah itu kan ramalan. Ramalan seorang nabi atau penglihatan seorang nabi akan kejadian sesuatu yang akan terjadi atau telah terjadi atau sedang terjadi. Artinya bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW ketika dikatakan bahwa dia adalah nabi yang penglihatannya terkait dengan damai sejahtera, maka itu juga betul. Kalau Yesus seorang nabi yang menyatakan akan datangnya damai sejahtera, itu juga betul. Karena sesuai dengan yang tadi diuraikan di Yohanes 14 nomor 27. Berarti benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Quran, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Benar berarti. Tepat berarti.
Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Makanya beliau disebut sebagai ummi. Nah, ini yang ingin saya tambahkan supaya umat Islam juga semakin kuat imannya, supaya tidak goyah untuk keluar daripada akidah Islam. Demikian, simpel saja. Itu yang dimaksud di dalam Lukas 21. Jadi ada ya, ada makhluk yang mengaku bernama Yesus ya. Akulah bukan Yesus. Makhluk, tetapi cahaya. Mati meja. Kalau cahaya berarti iblis dong. Cahaya, saya sudah jelaskan kepada Anda siapa itu cahaya berdasarkan Yohanes 8 ayat 2. Kalau ayat cahaya 12, berarti akulah iblis terang, dong. Akulah terang dunia. Yesus mengatakan di dalam kitab saudara sendiri, Markus 10, Lukas 10, bahwasanya dia melihat iblis turun, jatuh dari langit seperti cahaya. Ayo, bagaimana itu, Bung? Yesus mengatakan ayat dalam bro? ayat dari bro, di mana bro? Jangan jadi saya harus memahami dasar Lukas 10 nomor 18. Di situ ada kata astrape. Astrape itu artinya cahaya. Lukas 10 18 kayak betul. Jadi Anda sudah mengaku ya bahwa ada orang atau makhluk atau roh yang mengaku Yesus setelah Yesus pergi. Betul? Saya tidak bilang orang atau makhluk, tetapi dalam di sini ayat tidak dikatakan orang. Cahaya. Di situ tidak dikatakan orang, tapi penyesat. Yang disebut penyesat itu bisa orang, bisa setan. Betul? Dengar baik. Dengar baik. Dengar baik. Lukas 10 saya baca ya. Itu perikop kembalinya ke 70 murid. Ayat 11, ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kualan jengking, tadi dan iblisnya, kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan tadi kamu. Iblisnya berupa cahaya bukan? Bukan iblis, cahaya. Karena kenapa? Ini bro, harus paham. Di situ sudah dinyatakan aku melihat iblis jatuh dari langit seperti cahaya, kok dibilang bukan? Anda harus paham. Halo, saya yang harus paham. Gini. Awas tiarap. Anda harus paham. Saya yang harus paham. Yesus juga mengatakan dirinya, Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Iya, memang Yesus siapa itu yang mengikut aku tidak dia iblis. itu berjalan dalam kegelapan. Iya, itu beda. Begini bro, harus kita beda itu dulu. Maksudnya beda. Oke, itu bro. beda. Oke. Kalau yang iblis yang disebut ini bintang timur, artinya apa? Cahaya, sang sumber cahaya, itulah iblis. Ini aja yang sederhana aja dulu. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Itu sudah jelas. Ada makhluk datang kepada Paulus mengaku Yesus. Aku Yesus yang kau aniaya. Itu ada tuh. Itu siapa? Itu kan 20 tahun setelah Yesus ke langit. Muncul makhluk tiba-tiba mengaku Yesus. Itu siapa yang mengaku Yesus itu? Siapa? Oke, kita harus mengidentifikasi siapakah itu iblis, bro. Ya, iblis. Kita harus mengetahui siapa ini sosok Lucifer ini yang Anda maksudkan. Bukan sosok. Ya. Terserah Anda mau gini. Jadi kita harus mengidentifikasikan dulu siapakah itu Lucifer atau cahaya yang di mana Paulus melihat. Yang pertama kita harus melihat Lucifer ini adalah awalnya adalah ciptaan Tuhan, di mana dia adalah malaikat.
Malaikat. Dia adalah yang melayani Tuhan. Di mana dia bersama-sama dengan Tuhan di surga. Jadi di surga itu tidak ada yang namanya kegelapan. Di sana adalah cahaya terang karena tidak ada. Nah, ketika Lucifer menyombongkan dan menyamakan dia dengan Allah, maka dia dilempar dan dibuang. Sehingga di dalam dirinya adalah kegelapan, tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Ya, itu kan kata majas. Ya kan dia itu adalah bapa pendusta. Bapak dia pendusta. Adalah yang pendusta. Dia tidak ada kebenaran. Berarti Lucifer kan? Berarti bintang timur kan? Jelas kita harus tahu siapa itu Lucifer dan sifat-sifatnya. Jelas di dalam Galatia 5 ayat 19 jelas di sana kedagingan itu adalah percabulan, hawa nafsu, dan perzinahan dan lain sebagainya. Itu adalah sifat-sifat kriteria Lucifer. Terjadi enggak itu di agama Anda? Tidak menarik terjadi seperti itu. Siapa bilang? Di dalam penyakit AIDS tertinggi itu negara yang mayoritas Kristen. Produksi film porno tertinggi itu dari negara yang mayoritas Kristen. Pemainnya juga mayoritas Kristen. Anda paham? Di rumah ibadah, di rumah sembahyangnya orang Kristen boleh nikah sesama jenis. Itu yang dimaksud kalau Anda menjelaskan itu faktor. Fakta. Oke. Di ajaran kami inti di dalam Bible PL dan PB itu adalah kasih. Di mana Yesus mengatakan kasihilah musuhmu. Enggak ke situ. Bukan untuk memerangi orang. Berarti ketika orang memerangi orang, maka itu adalah ajaran setan sebenarnya. Enggak ke situ karena agama Kristen itu menyebar dengan peperangan. Jadi gini, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Ini nasihat Yesus kepada muridnya Bani Israel. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Memakai namaku berarti akan menggunakan nama Yesus. Akulah manusia. Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya, orang atau penyesat yang memakai nama Yesus ini, itu Yesus asli atau Yesus palsu? Jawab. Anda hanya memahami separuh ayat itu, saudara. Kenapa? Anda hanya mengatakan yang memakai namaku, tetapi Anda berhenti di situ. Itu ada titik 2. Siapa yang memakai nama Yesus? Yaitu adalah dia yang mengaku bahwa akulah dia. Apakah saya bertanya sekarang? Betul, akulah Alfa dan Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir. Itulah oknum yang mengaku Yesus. Jangan dulu ke situ. Yang saya pertanyakan ini, menurut Yesus akan datang oknum atau makhluk selain dirinya yang mengaku bernama Yesus. Betul atau betul? Kalau di dalam nats itu, bro, ya, Anda harus paham, Paulus tidak mengatakan bahwa akulah dia. Tidak ada. Bukan Paulus. Paulus tidak pernah mengaku Yesus. Yang dimaksud di sini ada makhluk yang mengaku, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Nah itu ada kan? Ada kan makhluk yang datang mengaku Yesus setelah Yesus terangkat ke bumi? Ada kan? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada atau tidak ada? Kisah para Rasul 9 itu ada cahaya, ada suara. Itu harus dititikkan itu. Iya, yang mau dia cahaya, mau dia apapun, yang jelas ada makhluk mengaku-ngaku menggunakan nama Yesus. Ada atau tidak ada? Sesuatu makhluk apakah bisa dilihat apa tidak? Saya ulang, ada atau tidak ada? Sesuatu makhluk bisa dilihat enggak? Loh, berwujud enggak? Makhluk itu bisa dilihat, bisa tidak dilihat.
Apakah di situ bisa berwujud dilihat apa? Apa yang dilihat di sana? Jangan ke situ. Sekarang setan Anda itu kan makhluk atau menyinggung bukan? makhluk, kan? Anda Ya, kan menyinggung setan itu makhluk atau bukan? Dia itu adalah roh. Roh, makhluk atau bukan? Iblis itu makhluk makhluk atau bukan? Makhluk atau bukan? Roh. Iya, roh itu iblis itu makhluk atau bukan? Karena dia tidak memiliki daging. Maksud saya makhluk atau bukan? Bukan. Mama Iblis itu makhluk goib, makhluk halus. Iya, dia kan saya bilang roh kan. Apakah iya makhluk itu makhluk seperti Anda? Itu makhluk. Makhluk itu ada yang halus, ada yang kasar. Seperti nyok-nyang, ada nyok-nyang halus, ada nyok-nyang kasar. Ya, makanya pakai skincare-nya Bang Suma supaya tidak kasar. Iya, yang datang kepada Paulus itu makhluk, mengaku-ngaku Yesus. Dia adalah penyesat. Sekarang inti permasalahannya adalah, adakah sosok selain Yesus yang datang setelah Yesus terangkat ke langit mengaku Yesus? Ada atau tidak ada? Ada. Jawab. Gini. Secara kisah para rasul. Secara apa? Secara garambang. Dia menjelaskan ada cahaya dan ada suara. Cahaya itu mengaku Yesus atau tidak? Cahaya itu dia mengaku bahwa akulah Yesus yang engkau aniaya. Terus begitu dari tadi. Ya, terus apa masalahnya? Itu Yesus asli atau Yesus palsu? Betul, dia itu adalah Yesus. Dia karena memakai kurios di sana. Itu Yesus asli atau palsu? Yesus, betul. Lalu Yesus palsunya mana? Lah, Anda yang mengatakan Yesus palsu mana? Saya minta kepada Anda. Kan dalilnya akan ada penyesat datang memakai namaku. Kalau penyesat memakai nama Yesus, penyesat itu Yesus atau bukan Yesus? Itu adalah cahaya, itu adalah Yesus. Anda ingat, karena di situ dalam bahasa Yunani dia memakai kata kurios, bro. Saya tidak peduli mau dia kurios, mau dia kurus atau apapun itu. Yang pasti makhluk itu, sosok itu mengaku Yesus. Betul? Betul. Sekarang betul. Dia mengaku kalau itu Yesus asli, lalu Yesus lalu makhluk yang memakai nama Yesus itu yang mana? Penyesat yang menggunakan nama Yesus itu yang mana? Anda yang mengatakan ada Yesus palsu. Saya tanya kepada Anda, mana Yesus palsu yang Anda maksud? Ada penyesat yang menggunakan nama Yesus. Kalau yang datang kepada Paulus itu Yesus asli, maka penyesat yang menggunakan nama Yesus itu yang mana? Mana? Itu enggak yang Anda bawa data Lukas itu tadi, itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Ketika Paulus bertemu dengan cahaya itu, Yesus itu udah beberapa abad yang lalu. Apakah sekarang sudah di sini dikatakan saatnya sudah dekat? Bukan akhir zaman ini. Itu tanda-tanda, bro, akan memakai nama aja mengatakan akulah dia. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Kamu di sini murid Yesus. Murid Yesus ketika Paulus mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus, itu muridnya masih hidup dan itu jaraknya hanya 20 tahun. Saatnya sudah dekat, bukan akhir zaman. Ayo. Saya udah bilang kepada saudara, cahaya yang di kisah para rasul kita sudah selesai, itu adalah Yesus. Karena Yesus. Bagaimana Anda bisa membuktikan itu adalah Yesus? Ya, saya bisa membuktikan itu di dalam Yohanes 8 ayat 12. Dia mengatakan, akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi dalam kegelapan itu adalah identik. Kalau iblis mengaku terang dunia tidak. Identik dengan iblis itu adalah kegelapan.
Loh, Ingat itu. bagaimana ceritanya? Sedangkan Tuhan menamai daripada Lucifer itu adalah Halal bin Zakar. Tahu arti Halal bin Zakar? Tahu? Ya silakan narasi Anda jelaskan. Halal bin Zakar itu adalah bintang timur, sang putra fajar. Nggak bisa Anda lari kemana-mana. Pembahasan itu sudah final. Oke. Saya harus menjelaskan kepada saudara. Apa yang Anda harus jelaskan kepada saya? Oke, Tidak ada yang mesti Anda jelaskan kepada saya. Anda jelaskan aja dulu. Bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli itu apa? Apakah Yesus datang yang kedua kalinya nanti kepada Paulus, atau kedatangannya yang kedua nanti di akhir zaman? Ayo. Saya udah membuktikan kepada saudara bahwa cahaya itu adalah Yesus, karena dia adalah mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Kenapa cahaya itu identifikasi dengan perkataan Yesus? Oke, mengaku Yesus. Memang penyesat itu mengaku Yesus, betul? Menurut Yesus, dia mengatakan akulah dia. Yesus mengatakan penyesat itu mengaku Yesus, betul? Betul. Nah, betul kan? Iya, terus apa? Nah, kalau penyesat itu bukan yang datang kepada Paulus, lalu penyesat yang mengaku Yesus itu mana? Itu cahaya itu adalah Yesus, bro. Iya, oke. Inti masalahnya gini, bro. Inti masalahnya di sini. Anda menyoroti tentang siapa itu cahaya yang dilihat Paulus. Anda menyoroti hal itu, satu hal itu. Saya sudah setuju kepada Anda. Itu adalah Yesus katanya. Oke. Sekarang Anda setuju kan? Oke, sekarang penyesat yang mengaku Yesus itu mana? Penyesat yang di mana tanda-tanda akhir zaman nanti, di mana dia mengatakan akulah Mesias, akulah dia. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Penyesat yang sudah dekat datang kepada Bani Israel yang hidup sesaman Yesus, kenapa larinya ke akhir zaman? Ini ucapan Yesus kepada murid-muridnya. Muridnya Yesus bukan di akhir zaman. Muridnya Yesus itu sama-sama dengan Yesus di Yerusalem pada saat itu. Pertanyaan saya, kalau yang Anda maksud yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli, maka Yesus palsu yang mana? Penyesat yang ngaku-ngaku Yesus mana? Yesus palsu yang Anda tanyakan itu adalah sesuatu nubuatan yang akan datang. Itu bukan nubuatan yang akan datang. Di situ dikatakan, jelas dikatakan, saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Ini nasihat Yesus kepada orang sesamannya. Berarti penyesat itu datang pada zaman Yesus. Kenapa larinya ke akhir zaman, Cak Ayu? Oke, kita juga harus melihat paralel dari yang sama dengan peringatan Yesus. Dia mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dia mengatakan dengan sama sudah dekat. Anda juga mengambil sudah dekat. Apakah kerajaan surga sudah dekat? Sudah datang belum? Belum kan? Apakah kerajaan surga itu datang kepada muridnya saat itu? Datang atau tidak? Bertobatlah sebab kerajaan surga itu nanti yang akan dinantikan oleh orang-orang percaya. Ada tidak dikatakan di situ bahwa surga datang kepada mereka? Enggak kan? Sementara di Lukas 21 nomor 8 akan datang kepadamu. Datang kepada murid Yesus yang bertemu dengan Yesus. Misalnya nih, saya bicara sama Anda. Aduh, hati-hati, akan datang kepadamu penyesat. Yang datang penyesat itu datang kepada siapa? Kepada Anda atau kepada orang yang ribuan tahun akan datang? Kepada Anda atau orang yang datang? Kepada siapa? Di tengah-tengah manusia dia akan mengatakan akulah Yesus. Iya betul. Saya mengatakan kepada ya adu, waspadalah sebab penyesat akan datang kepadamu. Nah,
Penyesat itu datang kepada Ya'adu atau kepada ribuan tahun akan datang orang lain? Itu tentang penyesatan itu, bro. Belum terjadi. Belum terjadi gimana? Ini Yesus ketika berbicara kepada muridnya dan tidak ada penyesat. Dengar dulu. Dan tidak ada penyesat datang kepada mereka. Berarti mereka berkata, ini Yesus pembohong. Mana penyesat yang nggak ada? Katanya datang kepada kita. Mana? Nggak ada. Faktanya yang datang kepada murid Yesus Paulus. Paulus datang kepada mereka dengan prajurit-prajurit Paulus datang kepada murid-murid Yesus. Dan menggunakan nama dia, menggunakan nama Yesus dan mengajarkan Yesus itu sebenarnya Tuhan loh. Oke. Tapi murid-muridnya dikatakan oleh Yesus, jangan kamu mengikuti mereka. Maka murid Yesus tidak mengikuti Paulus dan teman-temannya. Itu fakta. Sekarang kalau Anda mengatakan bahwasanya ini berbicara akhir zaman, ini tidak berbicara akhir zaman, akan datang kepadamu. Di situ muridnya Yesus yang dianiaya oleh Paulus. Baca nomor 12-nya. Jadi jangan ngeyel ente. Enggak. Itu kalau Anda menyoroti hal cahaya itu langsung terkonfirmasi, bro. Kenapa saya mengatakan terkonfirmasi? Iblis itu cahaya atau tidak? Ya. Bentar dulu, dengar baik dulu. Saya mau menjelaskan tentang Paulus dan melihat cahaya itu. Itu langsung terkonfirmasi di mana menyuruh Paulus pergi ke Ananias dan di mana Ananias ini jangan Ananias itu menumpangkan tangannya di atas Paulus karena Yesus mengatakan aku sudah memilih dia untuk memberitakan Injil. Jelas terkonfirmasi. Ada orang yang tahu bahwa yang yang dilihat itu adalah Tuhan Yesus. Anda menyaksikan hal itu, bro. Anda hanya mengatakan bahwa Mesias yang palsu itu Anda mensinkronkan tentang kisah para rasul 9 itu. Tidak sinkron. Saudara, tidak sinkron. Iblis itu ya seperti Anda. Ya. Iblis itu cahaya. Dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi bahwasanya iblis itu sakar. Artinya apa sakar? Ya dalam bahasa Ibrani itu adalah cahaya atau fajar yang menyingsing. Iblis itu cahaya. Astagfirullahaladzim. Coba Anda lihat di Lukas tadi yang kubilang 10 nomor 18. Yesus melihat iblis jatuh dari langit seperti apa? Seperti apa? Seperti kegelapan. Seperti kegelapan atau seperti cahaya? Cahaya dong. Cahaya. Jadi iblis itu nampak seperti cahaya. Lukas 10 nomor 18. Yesus melihat iblis jatuh dari langit. Iblis jatuh dari langit seperti cahaya. Berarti iblis itu adalah cahaya. Lucifer. Identifikasi, Rob. Kalau saya mengidentifikasi siapa iblis itu dan seperti apa sifat-sifatnya, iblis itu adalah orang yang haus dengan penyembahan. Enggak ada kayak begitu. Enggak ada kayak begitu. Nggak ada kayak begitu. Jangan gila ente. Jangan gila. Jangan gila. Jangan gila ente. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Iblisnya memakai nama Yesus. Tak ada kemudian di Islam memakai nama Yesus. Tak ada. Tak ada. Tata, coba kamu tata cara bicaramu itu baik-baik. Perbaiki otakmu.
Yang datang menurut Yesus adalah penyesat yang memakai namanya Yesus. Pertanyaan saya, siapa makhluk mana yang datang menggunakan nama Yesus? Di mana itu terjadi? Jangan lari kemana-mana. Oke, baik. Dengar baik. Jangan di-mute saya. Tadi saya di-mute terus. Nah, jadi kalau tadi saya udah jelaskan kepada saudara bahwa yang dimaksudkan cahaya itu adalah Yesus itu. Yang Anda bawa data kepada saya Lukas itu dengarkan dulu, kutanya dulu sama Anda, kutanya dulu ya. Saya sudah bilang kalau diskusi pakai otak, jangan pakai congor. Oke. Di Lukas 10 nomor 28. Lukas 10 nomor 18, Yesus mengatakan iblis itu berupa apa? Yang dilihat Yesus, iblis itu berupa apa? Anda kalah. Lukas 10 nomor 18, iblis itu yang dilihat Yesus berupa apa? Berupa cahaya atau berupa kegelapan? Jawab. Jawab dulu itu. Oke, saya di situ dia mengatakan berkilau. Iya kan? Oh malah. Sesuai ayatnya kan? Iya kan, berkilau kan? Berkilau kan? Lah, terus apa lagi? Mulai Anda di Lukas 10 nomor 18 bukan berkilau. Nggak ada berkilau-berkilauan, nggak ada. Di situ dikatakan, aku Yesus melihat Lucifer jatuh seperti cahaya dari langit. Astrape itu artinya cahaya. Astagfirullahaladzim. Kamu itu ya ditanya apa jawabnya ya Duk. Kau nggak nyambung-nyambung dari tadi. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus berupa cahaya atau bukan? Oke, saya tanya, kan Anda bawa saya tanya, yang datang kepada Paulus yang ada suaranya akulah Yesus, itu dengan cahaya atau apa? Jawab. Iya, itu kan cahaya, itu cahaya. Udah terus, selesai. apa masalahnya? Iblis menurut Yesus berupa cahaya. Yesus mengatakan penyesat memakai namaku. Nah, yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus dan berupa cahaya. Masih ada kamu bisa berkelit, masih ada. Kalau yang datang kepada Paulus itu adalah iblis, masih mau? Masih mau berkelit? Oke, saya ingin mengikuti cara berpikir saudara. Silakan. Oke, kalau saya mengikuti cara berpikir Anda, satu hal pertanyaan kepada saya kepada Anda dan tolong jawab dengan jujur. Oke, dengar baik. Anda membawa Lukas 18 di mana Lukas 10. Lukas 10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Pertanyaan saya, ketika Paulus melihat cahaya itu, apakah cahaya itu jatuh dari langit? Apa tidak? Sesuai keterangan kisah para rasul, jatuh enggak? Dia sudah ada di bumi. Dia sudah ada di bumi. Tidak jatuh kan? Tidak jatuh kan? Iya, dia sudah ada di bumi, makanya iblisnya bercahaya dari langit karena dia sudah ada di bumi. Jangan di-mute, bro. Jangan di-mute. Sudah ada di bumi, iblisnya berupa cahaya yang jatuh dari bumi, yang jatuh dari langit ke bumi. Iblisnya sudah ada di bumi. Dengar Yesaya 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Ini bintang timur. Di dalam Wahyu 22 nomor 18 ada makhluk bernama Yesus mengaku bintang timur. Yang ada di Yesaya 14:12 ini adalah iblis yang mengaku bintang timur. Berarti yang datang menggunakan nama Yesus yang adalah iblis itu adalah Yesus palsu yang sama dengan
Bintang timur itu adalah iblis yang adalah bintang fajar, yang adalah bintang timur yang datang di Yesaya 14:12 yang jatuh turun ke bumi berupa cahaya yang adalah bintang timur putra fajar, lalu datang di dalam Wahyu 22 nomor 16 mengaku Yesus dan adalah bintang timur yang sudah ada di dalam Yesaya 14:12 yang jatuh ke bumi mengaku bintang timur. Cahayanya jelas itu ada, dan itulah yang datang kepada Wahyu 22 nomor 16 mengaku Lucifer dan mengaku Yesus, dan dia mengatakan dirinya adalah bintang timur, sama seperti Yesaya 14:12. Di situ jelas bintang timurnya adalah Helal bin Zakar, yang adalah iblis, yang adalah Lucifer, yang kemudian 70 tahun setelah Yesus terangkat mengaku sebagai bintang timur yang adalah Lucifer, dan namanya dibawa-bawa nama Yesus supaya nama Yesusnya ini disembah oleh orang-orang yang lemah akalnya. Dikarenakan bintang timur itu adalah iblis, maka yang ada di Wahyu 22 itu juga adalah iblis. Maka yang Anda sembah bernama Yesus itu adalah iblis. Oke, begini bro, saya mengikuti cara Anda berpikir. Yang pertama, tolong jawab dengan jujur pertanyaan saya. Kalau saya mengikuti narasi saudara, mestinya kau menanggapi, jangan bertanya, tanggapi dulu tuh. 6 kali saya bolak-balik tadi. Saya menanggapi kok bertanya. Saya menanggapi begini. Ketika Anda mengatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Apakah cahaya itu jatuh dari langit apa enggak? Tolong jawab. Jatuh dikatakan oleh Yesus. Iya, apa aku melihat iblis. Jatuh enggak cahaya itu? Sesuai itu artinya, pipto itu artinya runtuh atau jatuh, betul. Terus di mana kisah para rasul 9 itu ada cahaya itu jatuh? Lukas 10:18. Pipto. Iya. Anda kan mengambil ayat ini mensinkronkan kisah para rasul 9 itu betul. Dan saya mengikuti cara Anda berpikir. Saya mengikuti. Maka sesuatu perbuatan itu harus sinkron, bro. Tidak begitu cara belajarnya, Cak Ayu. Iblis itu seperti cahaya. Yesus mengatakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Iya, saya mengikuti narasi Anda. Terus? Saya mengikuti narasi Anda. Berarti iblis ini berupa cahaya atau bukan? Yang saya ragukan di sini dalam narasi Anda, saya ragukan bintang itu cahaya itu tidak jatuh, bro, sesuai yang dinubuatkan Lukas 10 itu tidak jatuh. Kalau nubuatan itu harus terjadi sesuai perkataan Yesus. Ingat ngomong apa ente?